Pernah nggak kamu ngerasa hidup kamu jalan terus, tapi kayak nggak kemana-mana? Kamu bangun pagi, kerja atau kuliah, ketemu orang scroll HP, ketawa, ngobrol, tapi di dalam hati ada ruang kosong yang nggak bisa dijelasin. Bukan sedih, bukan juga depresi, cuma kosong. Dan yang bikin bingung, secara logika hidup kamu baik-baik aja, nggak ada masalah besar, nggak ada tragedi. Tapi kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang hilang? Kalau kamu pernah ngerasa seperti itu, kamu gak sendirian. Banyak pria di usia 20 sampai 30 tahun mengalami fase ini. Dan seringkali mereka sendiri gak ngerti kenapa. Hari ini kita bakal ngobrol pelan-pelan tentang itu. Tentang rasa kosong yang jarang dibahas, tentang tekanan yang sering gak kelihatan, dan tentang kenapa fase ini sebenarnya lebih umum daripada yang kamu kira. Bayangin seorang pria usia 25 tahun. Dia punya rutinitas normal, pekerjaan cukup stabil, lingkaran pertemanan ada, kadang nongkrong, kadang ketawa, kadang main game. Dari luar, hidupnya terlihat baik. Tapi setiap malam sebelum tidur, ada momen sunyi di mana pikirannya mulai bertanya, aku sebenarnya lagi menuju kemana ya? Dia mulai bandingin diri dengan teman-temannya. Ada yang udah menikah, ada yang karirnya melesat, ada yang kelihatan sangat yakin dengan hidupnya. Dan tanpa sadar, muncul perasaan kecil. Apa aku ketinggalan? Hari-hari berlalu. Rutinitas tetap berjalan. Tapi perasaan kosong itu datang lagi. Pelan, halus, tapi konsisten. Dia nggak cerita ke siapa-siapa, karena dia sendiri nggak tahu harus menjelaskan apa. Bukan karena hidupnya buruk, justru karena hidupnya terasa biasa aja. Dan disitulah banyak pria mulai merasa kehilangan makna. Bagian 1. Fase transisi identitas. Usia 20 sampai 30 tahun adalah fase di mana identitas berubah besar-besaran. Dari remaja ke dewasa, dari eksplorasi ke tanggung jawab, dari mencari ke memilih. Masalahnya, banyak pria gak pernah benar-benar diajarin cara memahami perubahan ini secara emosional. Sejak kecil, banyak pria diajarin untuk menahan perasaan,
nggak terlalu ekspresif, dan fokus pada hasil. Akibatnya, ketika mereka masuk di fase hidup yang penuh ketidakpastian, mereka nggak punya bahasa untuk memahami apa yang mereka rasakan. Rasa kosong sering muncul bukan karena hidup buruk, tapi karena identitas lama udah nggak cocok. Sementara identitas baru belum terbentuk. Ini seperti berdiri di jembatan antara dua versi diri, dan belum tahu harus melangkah ke arah mana. Bagian kedua, tekanan sosial tak terlihat. Ada ekspektasi tidak tertulis terhadap pria. Harus sukses, harus stabil, dan harus tahu arah hidup. Padahal kenyataannya, banyak pria di usia ini masih mencari. Ketika ekspektasi terlalu tinggi, tapi arah belum jelas, otak udah mulai menciptakan perasaan kurang. Bukan karena kamu gagal, tapi karena standar yang kamu bandingkan belum realistis. Ditambah lagi, era media sosial membuat hidup orang lain terlihat sangat jelas. Tapi perjuangan mereka itu nggak terlihat. Akhirnya, otak kamu melihat highlight hidup orang lain dan membandingkannya dengan proses hidup kamu. Perbandingan ini pelan-pelan mengikis rasa cukup. Dan disitulah rasa kosong mulai tumbuh. Bagian ketiga, kehilangan makna. Banyak pria mengejar target eksternal, seperti contoh uang, status, pencapaian, dan pengakuan. Tapi, ketika tujuan hidup hanya berpusat pada hal eksternal, kepuasan yang didapat biasanya sementara. Setelah satu target tercapai, otak langsung mencari target berikutnya. Siklus ini bisa membuat hidup terasa seperti treadmill. Bergerak terus, tapi nggak pernah benar-benar nyampe. Rasa kosong sering muncul ketika hidup terasa sibuk, tapi tidak terasa bermakna. Solusi praktis yang pertama adalah memahami diri tanpa menghakimi. Langkah pertama bukan memperbaiki hidup, tapi kamu harus memahami hidup, diri kamu sendiri. Coba mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya aku rasakan akhir-akhir ini ya? Atau kapan aku merasa paling hidup? Dan kapan aku harus merasa paling lelah secara emosional? Kesadaran adalah langkah awal keluar dari kekosongan. Karena kamu nggak bisa mengisi ruang kosong kalau kamu sendiri nggak tahu bentuk ruang itu. Solusi kedua, bangun makna, bukan hanya target. Target emang penting, tapi makna jauh lebih penting. Makna bisa datang dari hal sederhana, entah itu kontribusi, hubungan yang tulus, proses berkembang, atau merasa hidup kamu punya arah yang kamu pilih sendiri.
Coba tanyain, kalau aku nggak membandingkan diri dengan siapapun, hidup seperti apa yang sebenarnya ingin aku jalani? Jawaban ini sering membuka perspektif baru. Solusi yang nomor 3 adalah bangun rutinitas yang memberi kamu energi. Rasa kosong sering diperparah oleh hidup yang hanya reaktif. Bangun rutinitas kecil yang memberi rasa kontrol. Entah itu kamu mau olahraga, belajar hal baru, menulis refleksi, atau membatasi konsumsi konten yang membuat kamu membandingkan diri. Rutinitas bukan hanya soal produktivitas, tapi soal memberi sinyal ke otak bahwa hidup kamu bergerak dengan sadar. Solusi yang nomor 4, hubungan yang lebih dalam. Banyak pria punya teman, tapi jarang punya ruang untuk bicara jujur. Padahal, koneksi emosional adalah salah satu cara paling kuat untuk mengurangi rasa kosong. Mulai dari percakapan kecil yang lebih jujur, nggak harus langsung dalam, cukup lebih autentik aja. Karena seringkali rasa kosong bukan karena hidup sendirian, tapi karena merasa nggak pernah benar-benar dipahami. Ada pria yang berusia 24 tahun yang hidupnya penuh aktivitas. Kerja dari pagi sampai sore, kadang lembur. Kalau weekend, dia nongkrong. Selalu ada hal yang dilakukan. Kalau dilihat sekilas, hidupnya produktif. Tapi suatu hari, dia sadar sesuatu. Saat akhirnya punya waktu luang, dia nggak tahu harus melakukan apa. Bukan karena nggak ada pilihan, tapi karena dia nggak tahu apa yang benar-benar dia nikmati. Selama ini, dia hanya mengisi waktu, bukan menjalani hidup. Kesibukan ternyata bukan solusi dari rasa kosong. Kadang justru menjadi distraksi. Banyak pria menghindari rasa kosong dengan tetap sibuk. Otak kita emang cenderung mencari distraksi ketika merasa nggak nyaman. Masalahnya, distraksi hanya menunda, bukan menyelesaikan. Rasa kosong mungkin tetap ada, hanya nggak terasa saat kita lagi sibuk. Begitu ritme melambat, perasaan itu mungkin bakal muncul lagi. Pria dengan karir yang stabil. Ada juga pria usia 29 tahun yang secara karir udah cukup stabil. Gaji cukup, rutinitas jelas, lingkungan kerja nyaman. Tapi justru di titik itu dia mulai merasa aneh. Dulu dia punya target. Dulu ada sesuatu yang dia kejar. Sekarang semuanya terasa datar. Dan dia pun mulai bertanya, kalau bukan mengejar target, lalu apa ya? Banyak orang nggak siap menghadapi fase setelah tujuan tercapai. Karena mereka terbiasa hidup dalam mode mengejar, bukan menikmati.
Fenomena ini sering disebut kekosongan pasca pencapaian, yaitu post-achievement void. Ketika otak terbiasa dengan tujuan besar, dan tujuan itu udah tercapai, sistem motivasi tiba-tiba kehilangan arah. Ini bukan kegagalan. Ini adalah adaptasi psikologis. Masalahnya, kalau nggak dipahami, orang bisa merasa hidup kehilangan makna. Pria yang selalu membandingkan diri. Ada pria lain usia yang 26 tahun, sebenarnya punya hidup yang cukup baik. Tapi, dia sering melihat media sosial, ngelihat temen yang terlihat lebih sukses, lebih mapan, dan lebih bahagia. Tanpa sadar, standar hidupnya berubah. Bukan lagi berdasarkan apa yang dia rasakan, tapi berdasarkan apa yang dia lihat. Dan semakin sering membandingkan, semakin kecil rasa puas yang dia miliki. Perasaan kosong sering muncul dari perbandingan yang gak realistis. Social comparison fatigue. Otak manusia nggak dirancang untuk membandingkan diri dengan ratusan orang sekaligus. Di era digital, kita melihat terlalu banyak kehidupan orang lain. Akibatnya, persepsi normal menjadi bergeser. Yang biasa terasa kurang, yang cukup terasa nggak cukup. Dan ini bisa menciptakan rasa kosong yang gak berasal dari realitas, tapi dari persepsi. Jika kamu merasa kosong, mungkin itu bukan tanda ada yang salah dengan kamu. Mungkin itu tanda kamu sedang berubah, seperti ruang yang sedang dikosongkan untuk sesuatu yang baru. Dan meskipun proses ini terasa membingungkan, ini juga proses yang sangat manusiawi. Kamu gak harus punya semua jawaban hari ini. Kamu gak harus langsung tahu arah hidup kamu. Kadang, yang perlu kamu lakuin hanyalah terus berjalan, pelan tapi sadar, sambil belajar mengenal diri sendiri sedikit demi sedikit. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kamu menemukan arah, tapi seberapa jujur kamu menjalani perjalanan itu. Dan mungkin di tengah rasa kosong itu, ada ruang yang sebenarnya sedang menunggu untuk diisi oleh versi diri kamu yang lebih nyata. Thank you. Like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.